Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Fatia Azahra dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi, dan kelas Biologi 4 semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas-tugas saya dari mata kuliah struktur hewan dengan dosen Ibu Sukriyah. Di sini saya memilih materi dengan judul Sistem Integumen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem integumen ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem integumen ini ternyata sering disebut dengan jaringan kulit. Dan di sistem integumen ini ternyata dudukannya itu paling terbesar di tubuhnya makhluk hidup. Pada berat sistem integumen ini ternyata bisa mencapai 15% berat. Dan di sistem integumen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hipodermis, dan yang kedua ada dermis, dan yang ketiga ada epidermis. Sistem integumen ini merupakan sistem penutup dari tubuhnya makhluk hidup. Di dalam sistem integumen ini mempunyai fungsi. Ada fungsinya itu bisa membedakan, melindungi, memisahkan, dan juga bisa menginformasikan hewan pada lingkungan sekitarnya. Di kulit ini ada terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kulit tipis, dan yang kedua ada yang namanya kulit tebal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kulit tebal. Ternyata di kulit tebal ini mempunyai ukurannya, yaitu pada ketebalan dengan ukuran 0,8 mm sampai 1,4 mm. Dan kulit tebal ini mempunyai tempat, yaitu berada di bagian telapak tangan dan juga di telapak kaki. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kulit tipis. Kulit tipis ini juga mempunyai ukuran, yaitu ukuran pada ketipisannya dengan ukuran 0,07 mm sampai dengan 0,12 mm. Dan kulit tipis ini juga mempunyai tempat, yaitu tempatnya ada berada di bagian semua permukaan kulit terkecuali pada bagian telapak tangan dan juga telapak kaki. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan penjelasan tentang fungsinya kulit atau sistem integumen. Di sistem integumen ini ternyata banyak sekali fungsi kulitnya. Yang pertama yaitu fungsinya itu bisa sebagai reseptor rangsangan pada tubuh. Dan yang kedua bisa mencegah masuknya penyakit, melindungi kulit, membantu melawan jika adanya kuman, mengatur pengeluaran panas dari tubuh atau juga mengatur suhu pada tubuh. Dan yang terakhir, baiklah, saya akan melanjutkan tentang pembahasan bagian struktur kulit. Struktur kulit ini terbagi menjadi 3 macam. Bagian yang pertama itu ada epidermis, letaknya itu ada di bagian paling atas. Dan yang kedua ada dermis. Di dermis ini letaknya ada di bagian pertengahan antara epidermis dan hipodermis. Dan yang paling terakhir ialah ada hipodermis, yaitu letaknya itu ada di bagian paling bawah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang epidermis. Pada bagian dalam epidermis ini terdapat adanya epitel berlapis, gepeng dengan lapisan tanduk. Dan di epidermis ini hanya ada di jaringan epidermis saja, karena jaringan ini tidak ada pembuluh darah ataupun limfa.
Dan pada epidermis ini terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada stratum basal, yang kedua ada stratum spinosum, yang ketiga ada stratum granulosum, yang keempat ada stratum lucidum, dan yang terakhir ada stratum corneum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dermis. Pada bagian di dalam dermis ternyata adanya stratum papillaris dan juga stratum reticularis. Di batas antara kedua lapisan tidak tegas, serat antaranya saling menjamin. Dan yang paling terakhir itu ada yang namanya hipodermis. Saya akan menjelaskan tentang hipodermis ini. Ternyata hipodermis ini merupakan lapisan subkutan di bawah reticularis dermis. Hipodermis ini merupakan jaringan ikat yang lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi khususnya pada di sejajar terhadap permukaan kulit yang menyatu dari dermis tadi. Pada bagian dalam hipodermis ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada folikel lembut, yang kedua ada jaringan lemak, yang ketiga ada kelenjar keringat, dan yang terakhir ada jaringan penghubung. Pada bagian sistem integumen ini ada juga derivat-derivat kulit, yaitu ada bagiannya yang pertama ada rambut, yang kedua ada kuku, yang ketiga ada sisik, yang keempat ada bulu, yang kelima ada tanduk, dan yang terakhir ada yang namanya kelenjar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rambut. Rambut pada organ ini bentukannya seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, khususnya pada hewan mamalia. Ada juga bagian-bagian di rambut, yaitu yang pertama ada batang rambut, folikel, akar rambut, kapiler, venula, dan yang terakhir ada sel-sel lemak. Munculnya rambut ini dari kulit yang paling luar atau sering kita sebut dengan yang namanya epidermis, tapi berasal dari folikel rambut yang letaknya itu jauh di bawah dermis. Dan yang kedua ada yang namanya kuku. Saya akan menjelaskan tentang bagian kuku. Kuku ini ternyata ada bagian tubuh yang letaknya itu tumbuhnya berada di ujung jari dan tumbuh melalui sel yang mirip gel lembut yang mati, keras, dan tumbuh di bagian ujung jari. Adapun bagian-bagian kuku yang ada di dalamnya, yaitu ada ujung bebas kuku, badan kuku, lunula, bantalan kuku, akar kuku, dan yang terakhir ada yang namanya kutikula. Kuku juga mempunyai fungsinya, yaitu kuku bisa melindungi ujung jari yang penuh dengan urat saraf dan juga bisa mempertingkatkan daya sentuhan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sisik. Sisik ini ternyata seperti lapisan kulit yang bentukannya itu mempunyai bentuk yang sangat keras dan juga berhelai. Contohnya itu ada pada sisik ular dan juga sisik ikan. Di sisik ini ada juga bermacam-macam bagian sisik, yaitu ada sisik kosmoid, paleoniskoid, yang ketiga ada sisik ganoid, yang keempat ada sisik leptoid, dan yang terakhir ada sisik alakoid. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang bulu. Pada pertumbuhan bulu ini ternyata sama seperti dengan pertumbuhan awal sisik,
yang papila dermis itu sebagai struktur permulaan. Ada juga macam-macam di bulu ini. Yang pertama itu ada penae, yang kedua ada plumula, dan yang terakhir ialah ada phylloplumai. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang tanduk. Tanduk ini mempunyai bentuk yang panjang dan juga runcing. Ada yang bercabang dan ada juga yang tidak bercabang pada kepala di bagian frontal. Tanduk ini juga mempunyai berbagai macam, yaitu ada tanduk kosong, ada tanduk rambut, dan juga rangga atau antler. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kelenjar. Kelenjar merupakan alat tubuh yang bisa dihasilkan dengan getah ataupun sekret. Kelenjar ini terbagi menjadi 2 kelenjar, yaitu yang pertama ada kelenjar keringat dan yang kedua ada yang namanya kelenjar sebasea.